Perkenalkan saya Anissa Dian Tambayun dari kelas AK 102 mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan fungsi nonlinier, khususnya fungsi kuadrat dalam analisis ekonomi. Yang akan dibahas antara lain yang pertama konsep fungsi nonlinier, persamaan fungsi nonlinier, fungsi kuadrat sebagai salah satu jenis fungsi nonlinier, serta contoh penerapannya dan bagaimana analisis ekonomi. Yang pertama, konsep fungsi nonlinier, yaitu fungsi yang menggambarkan hubungan antara variabel di mana perubahan satu variabel itu tidak selalu sebanding dengan perubahan variabel lainnya, sehingga garis yang terbentuk itu tidak garis lurus atau bentuknya nanti akan melengkung. Nah, contoh dari penerapan fungsi nonlinier ini adalah seperti ini. Awalnya terdapat 100 ekor ikan di kolam dan jumlahnya menjadi 2 kali lipat setiap minggu. Maka situasi ini dapat dimodelkan dengan fungsi fx sama dengan 100 dikali 2, ini pangkatnya, maaf saya salah ketik, x 2 pangkat x, di mana x ini adalah jumlah minggu dan fx-nya ini adalah jumlah ikan di kolam. Lalu kita coba buat tabel dan grafiknya, maka seperti ini. Jadi di awal itu jumlah ikannya 100, kemudian di minggu pertama dengan perhitungan fungsi 100 kali 2 pangkat X itu, minggu pertama kan jadi ini jumlahnya X-nya berubah menjadi 1 ya, 100 dikali 2 berarti 200. Lalu selanjutnya minggu kedua menjadi 400 dan minggu ketiga menjadi 800. Kemudian dari angka X dan Y ini dimasukkan ke dalam grafik yang X-nya misalnya minggu pertama jadi 200, lalu minggu kedua 400 dan minggu ketiga 800. Lalu disambungkan dengan garis, maka yang terbentuk adalah garis melengkung, bukan garis lurus. Kalau garis lurus kan kita bisa mencari tahu kemiringannya berapa gitu ya, selisih apa kenaikan antara tiap titiknya itu berapa. Tapi kalau garis melengkung di fungsi nonlinear ini tidak bisa kita ketahui karena tidak ada kemiringan gitu, karena bentuk garisnya ini melengkung. Lalu yang kedua, apa saja yang termasuk persamaan fungsi nonlinier? Jadi, karena ini adalah persamaan nonlinier, maka persamaan apapun yang tidak berbentuk fx sama dengan ax tambah b adalah termasuk persamaan nonlinier. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini bersifat nonlinier karena merupakan fungsi kuadrat. Lalu, contoh yang kedua, fx sama dengan 2 pangkat x, ini adalah fungsi eksponensial. Dan yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x. Ini merupakan fungsi kubik. Lalu bahasan yang ketiga yaitu fungsi kuadrat sebagai salah satu fungsi nonlinier. Jadi saya di sini akan mengambil contoh dari fungsi nonlinier itu, salah satunya adalah fungsi kuadrat. Rumusnya seperti ini, umumnya seperti ini. Dengan A itu tidak bisa nilainya 0, harus ada nilainya. Mau minus atau plus harus ada nilainya. Lalu nanti akan terbentuk garis berupa parabola, jadi melengkung tapi ada sumbu simetris yang sama gitu. Jadi kanan kirinya sama simetris. Ini membentuk parabola terbuka dan bisa juga membentuk parabola tertutup. Jadi kayak melengkungnya bentuk N, ini bentuk U. Nah, untuk mencari titik puncaknya di ujung ini menggunakan rumus seperti ini. Lalu, bahasan yang terakhir yaitu contoh penerapan fungsi kuadrat dalam analisis ekonomi. Nah, di sini saya mengambil contoh fungsi kuadrat itu bisa diaplikasikan dalam fungsi biaya. Jadi, untuk mencari nilai-nilai yang berkaitan dengan biaya, kita bisa menggunakan rumus fungsi kuadrat. Nah, umumnya fungsi biaya atau cost itu adalah seperti ini. Cost atau total cost itu sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Atau jika dijabarkan lagi, variable cost-nya itu adalah AQ pangkat 2 dikurangi BQ. Dan fixed cost-nya sendiri adalah C.
Lalu untuk mencari biaya-biaya yang lainnya ada rumus seperti ini ya. Bisa dilihat sendiri di slide. Lalu yang saya ambil contoh yang kedua yaitu fungsi penerimaan. Jadi fungsi kuadrat ini juga biasa digunakan untuk mencari untuk menganalisis nilai penerimaan. Revenue sama dengan FX sama dengan quantity kali price. Penerimaan rata-rata atau average revenue sama dengan total revenue dibagi oleh quantity. Lalu untuk mencari penerimaan marginal, marginal revenue sama dengan delta total revenue dibagi delta quantity. Contoh soal yang pertama. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q pangkat 2 min 24Q ditambah 102. Tentukan A. Jumlah produksi dengan menggunakan biaya minimum. B. Total biaya minimum. Jadi ini kalau yang A itu dicari jumlah Q-nya, kuantiti produksinya berapa, dengan cost paling minimum total itu berapa. Lalu yang C, biaya tetapnya berapa, dan yang D, biaya marginal untuk menaikkan produksi, untuk menaikkan kuantiti. Nah, yang pertama untuk mencari nilai quantity dengan biaya minimum menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan ya untuk mencari nilai titik puncak pada sebuah kurva parabola. Yaitu rumusnya Q sama dengan min B dibagi 2A. Nah, kita masukkan tadi dari persamaan ini C sama dengan 2Q pangkat 2 min 24Q, berarti 2-nya ini A, 24-nya ini B, dan 102 ini C. Dimasukkan 24-nya dan 2-nya ini ke rumus min 2B dibagi 2A. Maka akan mendapatkan hasil berupa angka 6 ini. Maka jadi diketahui bahwa biaya total minimum adalah, kuantiti dari biaya minimum itu adalah 6 unit. Jadi total produksinya hanya 6 unit kalau menggunakan biaya totalnya minimum. Lalu yang B, untuk mencari nilai biaya total minimum adalah dengan rumus ordinat nilai puncak kurva parabola tadi. Jadi kan ada dua ya. Ini pakai rumus yang di sebelah kanannya. Rumusnya C min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Dimasukkan nilai ABC-nya sehingga mendapatkan angka 30. Berarti biaya total minimumnya itu adalah 30. Lalu berdasarkan yang C, pertanyaannya biaya tetapnya berapa? Nah, ini bisa kita ketahui dari persamaan ini. Jadi persamaan ini kan tadi total cost atau cost itu sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Variable cost-nya ini yang 2Q pangkat 2 min 24Q ditambah fixed cost-nya. Nah, kalau kita ditanya tentang biaya tetapnya berapa, berarti langsung bisa kita ketahui dari samaan yang sudah disebutkan di soal, yaitu sebesar 102. Lalu yang terakhir, biaya marginal untuk menaikkan produksi. Biaya marginal itu rumusnya marginal cost sama dengan delta cost dibagi delta quantity. Nah, perubahan cost-nya itu kan tadi dari nilai minimumnya itu 30 menjadi cost yang baru. Nah, ini kita cari cost yang baru ini berapa. Cost yang baru ini kita coba masukkan menggunakan rumus tadi yang persamaan awal ini ya. Persamaan awal ini kan Q kuadrat min 24Q, berarti kita ubah Q-nya menjadi angka 7. Tadi kan menaikkan produksi kan, jadi produksi yang awal minimum tadi, nah, produksi minimum tadi kan 6. Nah, ini mau kita naikkan menjadi 7. Jadi deltanya cuma satu aja, delta Q-nya. Nah, masukkan angka 7-nya ke persamaan C sama dengan 2 kali 7 pangkat 2 dikurangi 24 kali 7 ditambah 102. Nah, nilainya mendapatkan angka 32. Jadi kalau semisal kuantitinya 7, cost totalnya itu adalah 32. Lalu marginal cost-nya, maaf, delta TC sama dengan dibagi delta Q. 32 dikurangi 30 dibagi 7 dikurangi 6. Hasilnya adalah 2. Jadi untuk meningkatkan nilai produksi menjadi 7 unit, diperlukan biaya tambahan sebesar 2.
Nah, ini soal kedua tentang fungsi penerimaan. Contoh soalnya, fungsi penerimaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan adalah P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. Lalu, dengan barang yang terjual sebanyak 200 unit, tentukan nilai penerimaan total dan berapa harga jual per unitnya. Jadi kita masukkan ke persamaan ya. Ini kan persamaannya seperti ini. Lalu kita menggunakan rumus revenue sama dengan quantity kali price. Price-nya kan rumusnya persamaannya seperti ini ya. Kita masukkan ke persamaan dari rumusnya yang awal tadi. Lalu diperoleh angka revenue-nya adalah 120.000. Total penerimaan ketika unit yang terjual sebanyak 200 unit adalah 120.000. Jadi tadi setelah kita masukkan angka persamaan P-nya, lalu setelah itu kita masukkan Q-nya berapa? Q-nya kan tadi 200 ya. Jual kan 200, berarti masukin angka 200 di persamaan ini. Sehingga mendapatkan nilai 120.000. Lalu untuk mencari nilai harga jual per unitnya, disubstitusikan nilai Q sama dengan 200 di persamaan P-nya. Karena kan P ini untuk mencari harga ya. Jadi langsung aja masukin 200-nya yang tadi sudah diketahui di soal ke persamaannya. Didapatkan angka bahwa harganya itu adalah 600. Jadi harga jual per unitnya adalah 600. Baik, sudah selesai. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.